Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Komisi 3 DPR RI yang menegaskan penyalahgunaan kewenangan Polri akan merusak citra penegakan hukum, sehingga batasan perlu diperjelas agar polisi bekerja profesional tanpa intervensi politik atau kepentingan bisnis. Penyalahgunaan kewenangan Polri untuk kepentingan bisnis maupun politik di luar tugas dan fungsinya akan mencoreng citra kelembagaan dalam proses penegakan hukum yang prediktif, responsif, transparan, dan humanis. Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya memperjelas batasan agar kepolisian tetap bekerja sesuai mandat profesionalnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Benny Kaharman menjelaskan, sumber utama persoalan penegakan hukum tidak hanya berasal dari internal kepolisian, tetapi juga dari kekuatan politik eksternal yang memanfaatkan anggota polisi demi kepentingan kekuasaan. Menurut Benny, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan partai politik, dunia usaha, masyarakat, dan parlemen agar penegakan hukum dapat berjalan tanpa intervensi. Problem pokok kita itu bukan hanya di institusi kepolisian. Problem pokok kita selama ini adalah adanya kekuatan-kekuatan politik eksternal institusi kepolisian yang tergoda untuk menggunakan anggota demi kepentingan kekuasaan. Partai politik, pemangku kepentingan kekuasaan untuk sekali-kali jangan pernah melibatkan polisi dalam urusan politik, urusan kekuasaan, urusan politik praktis. Kita juga menghimbau kepada pengusaha untuk tidak sesekali memanfaatkan institusi polisi untuk kepentingan pengamanan bisnis mereka. Benny menegaskan, menjaga independensi kepolisian merupakan pondasi bagi penegakan hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara. Dari Denpasar, Bali, Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 12 komitmen membahas RUU Migas agar kelembagaan migas lebih kuat dan juga peningkatan lifting dapat terwujud, serta mendorong swasembada dan juga kemandirian energi nasional. Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi menjadi langkah penting untuk mewujudkan target swasembada energi nasional dan sejalan dengan asa cita Presiden Prabowo untuk kemandirian energi. Komisi 12 DPR RI menegaskan komitmennya untuk segera membahas revisi Undang-Undang Migas sebagai landasan hukum yang mengatur tentang eksploitasi dan pengembangan migas dalam negeri. Anggota Komisi 12 DPR RI Akip Ardiansa menekankan, keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau SKK Migas yang bersifat sementara menjadi salah satu alasan pentingnya revisi Undang-Undang Migas. Dengan regulasi yang lebih kuat, kelembagaan migas dinilai akan lebih mudah diawasi dan sistematis. Saya kira publik sudah tahu bahwa keberadaan SKK Migas ini adalah bersifat sementara saja. Sehingga memang mau tidak mau untuk bagaimana lifting bisa naik perlukan yang namanya payung hukum, regulasi, undang-undang yang bersifat pasti sehingga secara kelembagaan migas itu akan lebih terkontrol secara baik, tersistematis. Nah, disinilah peran pemerintah. Saya kira sekarang eranya sudah berubah. Kita melihat optimisme Pak Prabowo ini untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha migas itu lebih kerasa. Secara teknis, operasional migas dan lifting migas itu bisa kita selesaikan bareng-bareng demi terciptanya swasembada energi di Republik Indonesia tercinta ini. Akip menambahkan, peningkatan lifting migas tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya, tetapi juga pada kejelasan regulasi. Menurutnya, kepastian hukum akan mendorong investasi, mempercepat proses perizinan, serta memperkuat inovasi teknologi di sektor hulu migas. Dari Denpasar, Bali, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Kalimantan Timur sebagai penghasil energi nasional masih menghadapi ketimpangan akses. Komisi 11 mendorong Bappenas menyusun langkah konkret transformasi energi baru dan juga terbarukan demi mewujudkan keadilan energi bagi masyarakat. Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil energi nasional dinilai masih menghadapi ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya energi di wilayahnya sendiri. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI mendorong Bappenas menyusun langkah konkret dan terukur
dalam mendorong transformasi energi di provinsi tersebut, khususnya menuju pengembangan energi baru dan terbarukan. Anggota Komisi 11 DPR RI Didik Haryadi mengungkapkan, sektor pertambangan dan galian di Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara sejauh ini. Namun faktanya masih terdapat wilayah di Kalimantan Timur yang hanya menikmati aliran listrik dalam waktu terbatas. Kami butuh langkah konkret renewable energy yang bagaimana dari teman-teman Bappenas, karena kan kalau kita bicara realitanya, realistisnya Kalimantan Timur sebagai penghasil tambang, kemudian penghasil energi, tapi kita masih menemukan wilayah-wilayah yang listriknya itu kita hanya dapat jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Artinya apa? Artinya ini kan seolah-olah tikus mati di lumbung sendiri. Nah, keadilan tentang energinya di mana? Nggak usah kita ini berbicara terlalu jauh tentang renewable energy dan transformasi energi. Thailand teknisnya itu harus ada dari teman-teman di Bappenas sebagai perencanaan jangka menengah dan jangka panjangnya tentang transformasi energi dan renewable energinya di sini. Selain persoalan energi, Didik menilai transformasi tersebut harus didukung oleh tata kelola fiskal yang adil. Ia menyoroti masih adanya keterlambatan penyaluran dana transfer ke daerah dan dana bagi hasil yang mencapai sekitar 5 triliun rupiah sejak 2023 yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di daerah. Dari Kalimantan Timur, Zia Ulbar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, cagar budaya merupakan jantung yang menjaga aliran kisah bangsa tetap berdenyut, yang menautkan kejayaan masa lalu dengan harapan masa depan. Di sini DPR RI menilai bahwa setiap situs sejarah, setiap naskah kuno, dan juga setiap artefak leluhur merupakan cahaya yang menuntut kita memahami siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kita kembali di TVR 17 pemirsa. Setiap jejak leluhur yang tersimpan dalam situs, bangunan maupun artefak bukan sekedar warisan tetapi merupakan modal kebudayaan yang mampu menggerakkan kemajuan bangsa. Melalui penguatan regulasi, penganggaran yang tepat sasaran dan juga pengawasan yang berkelanjutan, sini DPR RI berkomitmen memastikan seluruh warisan budaya bangsa tetap terlindungi dan juga lestari. Di dalam tiap serpihan budaya tersimpan arah perjalanan bangsa yang harus dijaga bersama. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pelestarian cagar budaya Indonesia menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional, memperkuat identitas bangsa, dan memupuk rasa nasionalisme. Serta bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, sumber ekonomi kreatif, ikan sejarah bagi generasi muda. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati mengapresiasi upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap SMK Negeri 1 Pangkal Pinang yang telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya. Karena ini sebuah sekolah, tentunya ini sangat positif sekali sehingga anak-anak juga merasa memiliki dan menjadi sejarah yang tidak akan pernah hilang dari generasi ke generasi. Jadi nanti siswa-siswa yang akan bersekolah di situ dan menjadi sekolah yang terkenal karena memang ada sejarah di dalamnya. Hal yang sangat positif, SMK ini menjadi cagar budaya yang sejarahnya tidak akan pernah hilang karena terus akan ada generasi-generasi yang bersekolah di situ dan pasti secara word of mouth-nya akan ada cerita bahwa SMK 1 ini adalah cagar budaya, peninggalan dari sejarah yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Anggota Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro mendorong pengelolaan kawasan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat sekitar. Kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan Candi Borobudur, terutama penataan zonasi, dan kebijakan yang dilakukan manajemen dengan melakukan pembatasan kunjungan ke puncak candi hingga maksimal hanya 4.000 wisatawan per hari, demi menjaga struktur tanah dan mengurangi kehausan batu candi, justru berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat. Gap antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat ini harus segera dudukkan satu meja supaya tidak terjadi kesenjangan. Karena apa?
beberapa pedagang yang tersisih akibat penataan itu merasakan ada berkurang penghasilan ekonominya. Pengurangan pembatasan pengunjung itu pun juga berpengaruh terhadap pendapatan penghasilan UMKM yang ada di seputar kawasan wisata. Tumpang tindih regulasi dan minimnya perhatian pemerintah terhadap tenaga ahli dan penjaga situs dapat menghambat pengembangan cagar budaya. Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci. Kebudayaan bisa berjalan bersama dengan industri pariwisata. Pemirsa, upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional menjadi perhatian serius dari Komisi 4 DPR RI. Melalui revisi Undang-Undang Pangan, Komisi 4 menegaskan pentingnya regulasi yang lebih adaptif, berkeadilan dan juga mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, revisi Undang-Undang Pangan diharapkan mampu memperkuat hulu hingga hilir sistem pangan Indonesia. Mulai dari produksi petani, distribusi, stabilisasi harga hingga perlindungan konsumen. Bagaimana progres dari pembahasan RUU ini? Untuk membahasnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, TVR Parlemen, revisi Undang-Undang Pangan atau revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ini memang sangat krusial, di mana memang persoalan pangan ini masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, utamanya untuk bagaimana mencapai kedaulatan pangan untuk Indonesia Mas 2045. Dan kita akan membahas bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, Bapak Slamet, yang sudah hadir bersama saya. Terima kasih Bapak atas waktunya, Pak. Pak, ini kan kalau Undang-Undang Pangan, ini kan mau direvisi nih Pak, Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang pangan ini. Sebetulnya sasarannya apa sih Pak terkait dengan revisi undang-undang ini Pak? Ya, kita akan mengokohkan filosofi undang-undang pangan ini bahwa kedaulatan negara itu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan pangan. Oleh karena itu filosofi undang-undang pangan tidak sekedar kemudian ketahanan pangan, tetapi ada tahapan yang harus kita capai, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Dan itu kita akan kokohkan di undang-undang itu karena memang kita melihat ada beberapa titik yang bisa memperlemah itu. Contohnya posisi cadangan pangan pemerintah dibolehkan untuk kemudian impor tanpa harus kemudian melihat stok dalam negeri. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya kita ingin negara ini berdaulat dari sisi pengelolaan pangan sehingga ada hak masyarakat untuk mendapatkan harga pangan dengan harga terjangkau. Di saat yang sama petani kita sebagai produsen juga mendapatkan hak kesejahteraan. Disinilah kemudian negara harus hadir. Dengan undang-undang ini diharapkan bagaimana pemerintah berdaulat menguasai tentang stok sehingga nanti petani bisa dan nelayan tentunya mendapatkan keuntungan secara kesejahteraan. Rakyat kita yang lain yang memang mendapatkan haknya dengan harga pangan yang terjangkau. Itu keinginan kita dalam revisi undang-undang itu. Nah, kalau untuk targetnya sendiri Pak, nanti target dari revisi undang-undang ini seperti apa Pak? Ya, target kita kalau dari sisi waktu, kita inginkan tahun ini selesai karena ini memang juga kita ingin menguatkan visi Presiden Pak Prabowo gimana cita-citanya dalam memperkokoh itu. Yang target berikutnya tentunya tadi setelah kita beberapa item yang kita buatkan, salah satu catatan kita yang ingin juga kemudian tadi tercapai, gimana kesejahteraan petani dan nelayan tercapai, rakyat mendapatkan haknya harga pangan terjangkau. Salah satunya adalah penguatan lembaga yang mengatur logistik di negara kita yang hari ini nampaknya anggaplah posisi kita mimpi bagaimana posisi Bulog seperti dahulu hadir kembali sehingga tidak lagi kemudian pemerintah berbisnis dengan rakyatnya, tetapi pemerintah hadir untuk menguasai logistik yang pada akhirnya harga di pasar bisa dikontrol oleh pemerintah dengan revisi undang-undang ini. Dan berarti ke depannya nanti Bulog tidak akan lagi menjadi BUMN rencananya Pak?
Kalau pembicaraan di internal kita semangatnya seperti itu. Kita ingin Bulog menjadi lembaga pemerintah yang menguasai urusan logistik itu, sehingga dari hulu hilir kemudian Bulog ada di situ. Memang sebenarnya kalau kita lihat Pak, Bulog sebagai BUMN, mungkin bisa disampaikan Pak, kendalanya apa sih Pak yang akhirnya membuat permasalahan seperti ini belum selesai juga Pak? Nah, kalau kita lihat kenapa Bulog hari ini lemah itu kan juga diawali dari bagaimana kemudian pemerintah sebelumnya kemudian harus tanda tangan dengan IMF, yang kemudian memang Bulog ini diharapkan dilemahkan tanda kutip seperti itu, sehingga hari ini sudah terjadi dan Bulog hari ini menjadi BUMN, sehingga sebagai BUMN dia punya tugas untuk mencari keuntungan, sehingga tanda kutip dia hanya melakukan penugasan. Nah, kita ingin bagaimana kembalikan masa lalu, dan hari ini pemerintah atau negara lain yang memang berkepentingan dengan Indonesia sebagai pasar juga tidak menginginkan ada satu lembaga yang sangat kuat untuk mengurusi lembaga logistik kita. Yang ini yang harus kita sadari, sehingga kita kokohkan di undang-undang revisi itu. Terakhir harapannya Pak terkait dengan revisi undang-undang ini ke depan seperti apa Pak? Kita ingin tadi filosofi undang-undang ini adanya tidak sekedar ketahanan pangan yang ingin dicapai oleh pemerintah, tetapi kepada kedaulatan pangan yang ini sangat erat dengan kedaulatan negara kita. Di mana hari ini kita juga menyayangkan terus terang dengan adanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kemarin itu sangat disayangkan bagaimana kemudian ada ruang impor yang itu bisa melemahkan kondisi ketahanan, kondisi menuju kedaulatan pangan kita. Baik, terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Legislator Komisi 4. Selamat bertugas kembali Bapak. Yuk, terima kasih ya. Baik. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Slamet, yang dimana terkait bagaimana sebetulnya ketahanan dari revisi Undang-Undang Pangan ini bukan hanya mengejar bagaimana ketahanan pangan Indonesia, namun juga dibutuhkan kedaulatan pangan seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Slamet. Dan tentunya nanti kita berharap daripada revisi undang-undang ini nantinya bisa memberikan manfaat untuk keuntungan bagi konsumen dan juga memberikan keuntungan bagi petani Indonesia. Saya Dedi Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Pemirsa, kita kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan Zia. Baik, terima kasih Rini dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu sambut tahun baru dengan penuh empati, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini anggota DPR RI Sadik Pasadigu mengajak seluruh masyarakat menyambut tahun baru dengan penuh empati, kesederhanaan, dan kepedulian sosial sebagai wujud tanggung jawab moral bersama. Di tengah dinamika kehidupan bangsa yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, pergantian tahun hendaknya dimaknai sebagai momentum refleksi dan penguatan solidaritas. Empati menjadi kunci agar setiap langkah dan kebijakan negara senantiasa berangkat dari kepekaan terhadap kondisi rakyat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian lebih. Ajakan ini sejalan dengan komitmen lembaga legislatif yang terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kesederhanaan dalam merayakan tahun baru adalah bentuk penghormatan terhadap realitas sosial, sekaligus pengingat pentingnya memperkuat kepedulian sosial. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, DPR RI berharap tahun baru menjadi awal langkah kolektif menuju Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu insentif guru honorer naik. Pemerintah diminta perhatikan tenaga administratif sekolah. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di mana Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay apresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan insentif bagi guru honorer sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan. Peningkatan kesejahteraan guru honorer merupakan langkah positif dalam menjaga semangat mengajar dan mutu pendidikan nasional. Ekosistem pendidikan tidak hanya ditopang oleh guru, melainkan juga oleh tenaga administratif sekolah yang selama ini bekerja di balik layar,
memastikan roda layanan pendidikan berjalan dengan tertib dan berkelanjutan. Pemerintah diminta memberikan perhatian yang lebih adil dan proporsional kepada tenaga administrasi sekolah, baik dari sisi kesejahteraan maupun kepastian status kerja. Tanpa dukungan tenaga administratif yang memadai, kinerja sekolah tidak akan optimal. DPR RI mendorong agar kebijakan pendidikan ke depan disusun secara menyeluruh dan inklusif, sehingga seluruh unsur pendukung pendidikan, guru maupun tenaga kependidikan dapat merasakan kehadiran negara secara nyata dan berkeadilan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait sambut tahun baru dengan penuh empati, kesederhanaan, dan kepedulian sosial, serta insentif guru honorer naik. Pemerintah diminta perhatikan tenaga administratif sekolah. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan pemirsa, tentunya segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini, dan saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.